Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Masyarul muslimin, mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita berada di hari yang sangat mulia, yaitu Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yaitu hari Jumat. Dan kita berada pada tanggal 5 Sya'ban, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2021. Kita berada sekarang 5 Sya'ban 1442 Hijriah. Insyaallah 25 hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan bulan suci Ramadan dan Allah panjangkan umur kita menjadi umur yang berkah, yang bisa menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Bulan Rajab telah berlalu. Mudah-mudahan satu bulan Rajab yang telah berlalu Allah berkahi kita. Dan sekarang bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah berkahi. Dan wabalighna Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah temukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan Allah panjangkan umur kita menjadi umur yang berkah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan. Mengapa? Karena bulan Sya'ban terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umatku. Padahal di mana bulan Sya'ban itu selama amal ibadah kita selama 1 tahun Allah Subhanahu wa taala disetorkan kepada Allah oleh malaikat. Selama 1 tahun amal-amal kita disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita ketika bulan Sya'ban datang, ketika amal ibadah kita disetorkan kepada Allah, tentunya kita harus banyak beribadah dalam keadaan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak dilakukan di bulan Sya'ban yaitu puasa. Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban
dia puasanya lebih banyak daripada puasa-puasa di bulan yang lain kecuali bulan suci Ramadan. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sehingga Siti Aisyah mengira kalau Rasulullah tidak pernah akan berbuka karena saking banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan ibadah kita, terutama ibadah puasa karena akan menjelang bulan suci Ramadan sebagai training atau latihan kita sehingga menyesuaikan ketika bulan suci Ramadan tiba kita sudah menyesuaikan kondisi kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Sya'ban datang, banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ketika itu ada suatu peristiwa penting di mana ketika Rasulullah SAW pernah berkiblat di Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa Palestina. Ketika bulan Sya'ban tanggal 15 Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kembali lagi ke Mekah kiblatnya. Ketika itu orang Yahudi waktu Rasulullah SAW berkiblat di Masjidil Aqsa mengolok-olok Nabi, seperti Yahudi Bani Quraidah, Hunayqah dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah ketika tanggal 15 Sya'ban untuk kembali berkiblat di Mekkatul Mukarramah, yaitu di Ka'bah. Ketika bulan Sya'ban juga perintah Allah, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Allah perintahkan kepada malaikat dan juga kepada orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana ayat yang sangat populer, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabimu dengan solawat yang sangat sempurna. Lebih-lebih di hari Jumat. Ketika hari Jumat datang, kita harus banyak bersolawat kepada Nabi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru alayya," perbanyaklah atas kamu solawat, yaitu solawat min yaumil Jum'ah, di hari Jum'ah. Dan ketika hari Jumat itu juga solawat kita ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka perbanyaklah solawat kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya pada Nabi kita di yaumil kiamah nanti. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban ada suatu malam yang sangat penting. Memang malam ini masih banyak perbedaan pendapat antara para ulama, yaitu malam nisfu Sya'ban. Namun kita tentunya untuk memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid, maka dia adalah orang yang beriman dan juga beriman kepada Allah dan hari kiamat. Manakala kita memakmurkan masjid Allah, itu tandanya kita beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Oleh karena itu, ketika malam nisfu Sya'ban datang, marilah kita makmurkan masjid kita dengan banyak beribadah kepada Allah.
baik bersolawat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan tabi'in memang ada perbedaan, namun ulama dari negeri Syam dia berpendapat bahwa di malam nisfu Sya'ban kita banyak melakukan amaliyah-amaliyah seperti Syekh Al-Hakim, kemudian seperti Syekh Mihdad, kemudian juga Syekh Ma'ul. Namun ada juga yang tidak berpendapat lain. Tapi perbedaan pendapat adalah sesuatu yang biasa di kalangan para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang. Yang terpenting ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan umat harus selalu dijaga. Jangan sampai umat Islam berpecah belah karena perbedaan pendapat. Umat Islam adalah seperti bangunan yang saling menguatkan, bagaikan satu tubuh. Yang satunya sakit, maka yang lain pun ikut sakit. Kita tidak boleh saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Apabila ada perbedaan pendapat, maka itu wajar-wajar saja. Yang mau melakukan nisfu Sya'ban monggo, yang tidak juga tidak apa-apa. Itu adalah suatu pendapat masing-masing. Tetapi pernah Imam Syafi'i berkata bahwa ada 5 malam yang akan dikabulkan doanya oleh Allah. Yang pertama yaitu malam Jumat, yang kedua yaitu malam Idul Fitri, yang ketiga malam Idul Adha, yang keempat yaitu malam di awal bulan Rajab, dan yang kelima yaitu malam nisfu Sya'ban. Barang siapa di malam nisfu Sya'ban maka dia berdoa meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya kecuali dosa syirik, dan dia dalam keadaan melakukan permusuhan atau dendam, maka Allah tidak akan mengampuni dan tidak akan mengabulkan doa-doanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah di bulan Sya'ban sendiri artinya terpancar, di mana terpancar kebaikan-kebaikan Allah. Untuk menghadapi bulan suci Ramadan, tentunya kita jangan melalaikan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa bulan Sya'ban banyak dilalaikan oleh umatku. Oleh karena itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika bulan Sya'ban datang, amal kita akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika amal kita disetorkan kepada Allah, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Kita tidak menjadi rugi karena hidup di dunia hanya sekali dan kehidupan akhirat selama-lamanya. 1 hari di akhirat sama saja 1000 tahun di dunia. Maka oleh karena itu, ketika kita pergi ke Jakarta atau kita pergi ke Surabaya atau kemana-mana, kita membawa bekal yang banyak, bawa pakaian, bawa uang, bawa makanan. Tetapi kalau kita mau pergi ke tempat yang jauh di akhirat, kita belum pernah ke sana, seperti apa akhirat itu? Kita lamanya seberapa lama kita tidak tahu, dan pasti sangat lama dan tidak ada batasnya. Tentunya kita harus membawa bekal yang lebih banyak. Bekal itu adalah ibadah kita kepada Allah, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan iman kepada kita, selalu memberikan kesehatan kepada kita, selalu memberikan kemudahan dalam mencari ridhonya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik بجلالك وكمالك على شيء
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aqim lana bi husnil khatimah wa la tuqim 'alaina min su'il khatimah. Allahumma ja'alna akhir hayatina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.